Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Andesten, dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Gina Aulia dan rekan saya Fitria Erlinda. Kami akan menjelaskan tentang materi keterampilan membaca. Materi yang akan kami bahas yaitu pengertian keterampilan membaca, arah dan orientasi pembelajaran membaca, jenis-jenis keterampilan membaca, aspek-aspek keterampilan membaca, dan metode pembelajaran membaca. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan kami bahas di video ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama di sini ada tentang pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan proses dasar bagi peserta didik yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam kegiatan membaca ini, pertama-tama seseorang melihat huruf sebagai acuan bunyi suatu ucapan atau tanda bacaan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Haras, membaca merupakan membunyikan atau melafalkan rangkaian lambang tertulis yang berbentuk huruf sampai kata, kemudian frase, kalimat, dan sebagainya. Kemudian, menurut Tarigan, keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui media kata-kata bahasa atau tulis. Sedangkan menurut Finocchiaro dan Bonomo menjelaskan bahwa membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa tulis. Jadi, sesuai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis tersebut. Selanjutnya ada arah dan orientasi pembelajaran membaca. Nah, membaca bertujuan menerima informasi dari apa yang ditulis dalam teks bacaan. Tujuan membaca juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang dihadapi oleh pembaca. Apakah itu umum maupun khusus, tetap akan mendapatkan sebuah pengetahuan atau informasi. Apabila hanya membaca saja tanpa memahami apa yang sedang dibaca, maka tujuan membaca tersebut tidak akan tercapai. Nah, membaca juga adalah proses di mana informasi dalam teks dan pengetahuan yang dimiliki pembaca memainkan peran penting dalam pembentukan makna. Nah, ada 3 istilah umum yang digunakan untuk memberikan komponen dasar dari proses membaca. Yang pertama itu ada recording. Recording mengacu pada kata dan kalimat serta mengaitkannya dengan suara sesuai dengan sistem penulisan yang digunakan. Yang kedua ada proses decoding, mengacu pada proses menerjemahkan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Selain itu, proses meaning ini ditekankan pada pemahaman yang terkandung dalam isi teks bacaan. Proses recording dan decoding pada keberlangsungan di kelas bawah, seperti kelas 1 dan 2 disebut membaca permulaan. Selanjutnya ada proses meaning. Di sisi lain terjadi di kelas atas, yaitu kelas 3, 4, 5, dan 6 yang dikenal sebagai membaca pemahaman. Jenis-jenis keterampilan membaca. Menurut Rikmasari dan Lestari, ada 2 jenis dalam membaca yang dilihat dari segi tekniknya. Apa saja? Yaitu yang pertama membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang pertama, membaca nyaring. Saat aktivitas membaca nyaring, ia menggunakan penglihatan dan ingatan dan juga membutuhkan kegiatan auditori. Sedangkan jika membaca dalam hati,
yaitu si pembaca menggunakan memori visual dalam hal aktivitas berada pada penglihatan dan memori. Sedangkan menurut Mulyati, keterampilan membaca dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni membaca sebagai permulaan dan membaca lanjutan. Yang pertama, membaca sebagai permulaan, yakni ditandai dengan literasi, pengenalan simbol-simbol tertulis, dan kemampuan melafalkan yang benar. Pada tahap proses ini, memahami isi bacaan belum terlihat karena arah pembaca adalah pengenalan lambang bunyi bahasa. Yang kedua yaitu membaca lanjutan dengan kemampuan membaca melek wacana. Ini berarti si pembaca tidak hanya memainkan simbol bacaan, tetapi juga memilih apa yang akan dibaca. Dalam fokus pemahaman membaca tingkat lanjutan adalah memahami isi bacaan tersebut. Dan jika menurut Huriyah, keterampilan membaca dibagi menjadi dua juga, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Jadi, berdasarkan teori, beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa jenis-jenis membaca dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dilihat dari segi sasaran pembaca, yaitu membaca sebagai permulaan dan membaca lanjutan. Yang kedua yaitu dari segi terdengar atau tidak, yaitu membaca dalam hati dan membaca secara nyaring. Dan yang ketiga dari segi cakupan bacaan, yaitu membaca intensif dan ekstensif. Materi selanjutnya yaitu ada aspek-aspek keterampilan membaca. Keterampilan membaca sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni membaca permulaan atau membaca pemahaman. Seperti halnya Kadir tahun 2019 mengemukakan bahwa aspek keterampilan membaca permulaan dilakukan di kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Dimulai dengan mengenal huruf-huruf dan mengutamakan pada aspek pelafalan, intonasi, kelancaran, serta kejelasan suara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek keterampilan membaca di sekolah dasar terbagi dua, yaitu keterampilan membaca pemahaman dan permulaan. Pada keterampilan membaca permulaan dilakukan di kelas rendah, yaitu kelas 1 serta kelas 2. Keterampilan membaca awal lebih menekankan peserta didik melek huruf, sedangkan pada keterampilan membaca pemahaman dilaksanakan di kelas lanjut, yaitu kelas 3, 4, 5, dan 6. Pada keterampilan membaca, pemahaman peserta didik lebih ditekankan untuk memahami keseluruhan isi teks bacaan. Di sini ada tentang metode pembelajaran membaca. Dalam teknik membaca, untuk mengembangkan kecepatan efektif membaca, yaitu ada 4 teknik. Yang pertama ada skimming, yang kedua ada scanning, yang ketiga ada selecting, dan yang terakhir ada skipping. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada skipping atau baca dan layap. Skipping ini adalah teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal, atau bisa kita sebut juga dengan keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien untuk berbagai tujuan. Nah, yang kedua ada teknik scanning atau membaca dan tatap. Scanning ini merupakan teknik membaca cepat dan teliti. Jenis teknik membaca ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Yang ketiga ada teknik secara selecting atau baca dan pilih. Teknik membaca secara selecting ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya, memilih bagian yang dibaca berdasarkan kebutuhannya saja. Dan yang terakhir, teknik secara skipping. Skipping ini teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
should fuck her in the Benz.